Halo, ketemu lagi nih kita di Kumal, Kucai Ngedumal. Iya betul, nama gue Kucai dan gue suka ngedumal. Jadi di sini gue akan ngedumal, tapi sebenarnya nggak ngedumel-ngedumel banget sih. Sebenarnya cuma akan mengungkapkan pikiran, opini, pendapat ya. Kayaknya itu kata yang sama ya. Pokoknya mengungkapkan apa yang ada di kepala gue dan di pikiran gue gitu. Dan eh, terkadang gue ngedumal, jadi ya semoga ada manfaatnya aja. Episode ini adalah satu dari sekian banyak podcaster yang lagi mencoba jalanin tantangan gitu. Tantangan apa? Tantangan dari The Podcasters Indonesia. Nama tantangannya adalah 30 hari bersuara 2022. Oh, ada 2022-nya tuh. Berarti tahun lalu tuh ada sebenarnya, tapi gua tuh nggak ikut. Jadi gua men-trigger diri sendiri dan memecut diri sendiri untuk ikutan yang di 30 hari bersuara yang di tahun ini gitu. Jadi di episode kedua, di hari kedua tantangan 30 hari bersuara 2022. Bagus banget ya, cakep banget ya. Angkanya tuh ya, banyak duanya gitu. Oke, balik lagi. Jadi di episode yang kali ini gue akan bicara dan semoga gue bisa ngedomelin sebuah topik, yaitu komunitas. Atau bisa dibilang ya berkomunitas lah gitu ya. Jadi kalau dengar kata komunitas, di kepala gue tuh ada dua. Ada yang gue gak suka dan ada yang gue suka. Ada yang gue setuju dan ada yang gue tidak setuju gitu. Maksudnya ada hal negatif dan ada hal positif di kepala gue gitu. Dan dasar semua ini sebenarnya adalah apa yang gue sudah alamin, apa yang gue pernah alamin sih gitu. Minimal apa yang pernah gue tahu. Dan gue sangat setuju kalau komunitas itu baik. Komunitas itu adalah suatu hal yang baik. Karena biasanya saat berkomunitas kita tuh ada di circle atau lingkungan yang punya ketertarikan yang sama gitu. Bisa jadi itu hobi yang senang-senang, hobi yang serius, hobi yang bisa menghasilkan duit gitu ya. Atau memang pekerjaan yang memang kita lakukan hari-hari dan untuk memberi makan kita hari-hari. Dan dengan ada di circle yang sama, dengan ketertarikan yang sama, itu sangat amat menguntungkan. Mungkin ada yang mengalami pengalaman yang belum kita alami dan kita bisa dapat ilmunya di situ. Kita bisa dapat channelnya, kita bisa dapat linknya, kita bisa dapat infonya. Dan begitu juga sebaliknya. Mungkin lu ngalamin lebih dulu nih. Mungkin lu lebih tahu nih tentang suatu hal dan lu mau share. Dan itu akan baik untuk sebuah komunitas saat berkomunitas. Tapi yang gue gak suka dalam berkomunitas, kalau misalkan salah memilih komunitas. Gua gak suka dan itu gak enak banget. Gak enaknya di mana? Entah itu ada keuntungan yang cuma dirasakan beberapa orang, bisa. Entah itu komunitasnya melenceng. Kenapa melenceng? Ya mungkin tidak terkoordinir. Ya banyak hal lah gitu. Cuma dulu itu gue sempat anti komunitas. Dengan sangat jujur, dulu sekitar 10 tahun lalu, mungkin 8-10 tahun lalu lah. Gue itu termasuk Kucai yang anti komunitas. Karena di zaman gue itu, komunitas itu tidak seperti sekarang. Ya, memang tidak semua komunitas sih begitu. Cuma kebetulan saat itu komunitas yang gua minati itu tidak berjalan seperti seharusnya. Contoh seperti seharusnya, saat kita berkomunitas, seharusnya kita bisa belajar sesuatu di situ. Kita bisa mendapatkan info apapun itu yang berhubungan dengan ketertarikan kita. Dan kita bisa mengembangkan diri di hal itu, di hal yang kita tertarik itu. Nah, pengalaman gue yang dulu, gue gak bisa berkembang. Saat itu gue lagi passionate banget di fotografi gitu. Dan saat gue ngepost hasil karya gue, dipuji sih. Bagus nih, modelnya bagus, modelnya cakep, gambarnya oke. Tapi setelah gue perhatiin lagi, itu pujian semua dan tidak ada kritik. Dan kalau misalkan gue berkomunitas hanya mendapat respon yang selalu baik, tidak ada kritik, gimana gue bisa maju? Gimana gue bisa berkembang nih? Gimana gue tahu kalau gue salah? Gimana gue tahu sesuatu yang baru kalau gue dengan apa yang gue lakukan sekarang dipuji terus? Dan disitulah gue ngerasa, wah gak oke ya berkomunitas kalau begini. Dan akhirnya disitulah gue berpikir, buat apalah berkomunitas? Pada akhirnya juga gue jalan sendiri. Tapi sekarang kondisinya sudah sangat berbeda. Gua sejak mengenal podcast, gua sadar kalau komunitas itu penting. Pentingnya di mana? Benefitnya apa? Itu yang gue pikirkan. Dan gue mencoba satu komunitas. Ada yang zonk, ada
gitu. Tapi zong pun sezong-zongnya, nggak zong banget sih gitu. Intinya kalau kita bicara komunitas, kita bicara circle, kita bicara kumpulan orang yang punya ketertarikan yang sama, kita tetap berurusan dengan orang-orang lain yang ada di sana gitu. Dan ini masalah cocok-cocokan, masalah selera juga dan segala macam. Jadi tidak ada rumus pasti di sini. Tapi ada sesuatu yang gue rasa pasti, yaitu adalah The Podcasters Indonesia. Jadi gini guys, ini memang episode ini untuk challenge-nya The Podcasters Indonesia. 30 hari bersuara 2022 itu adalah seperti sudah rutinan dan tahunannya The Podcasters Indonesia. Tapi gue tidak berusaha menjilat mereka atau apa gitu ya. Cuma ini benar-benar opini pribadi. Gue melihat komunitas ini sangat amat baik, sangat amat bagus. Terlihat sekali diatur, terlihat sekali di manage. Ada channel-channelnya, ada apa room-roomnya gitu, dan ada yang satpamnya gitu ya. Maksudnya ada polisinya gitu, ada yang jagain gitu. Maksudnya kayak misalkan ada yang salah posting, harusnya promo tuh nggak di sini tapi di sini, itu ada yang ngasih tahu, ada yang ngingetin. Maksudnya itu loh, bukan satpam jagain kayak tata tertib ya gitu, kayak zaman ospek dong. Ya intinya sangat well managed gitu. Dan gue gabung di sini ini, gabung dalam artian gabung sebagai member aja ya, bukan gabung sebagai panitia atau apa, atau pengurus atau apa. Tapi sepanjang gue gabung dan gue ada di situ, sampai hari ini semua masih well managed. Semua masih ada orangnya yang mengurusi dan segala macam. Dan gue appreciate untuk kalian-kalian yang aktif di dalam gitu. Karena itu membutuhkan waktu juga, dan gue menghargai banget gitu melakukan ini semua untuk kita para podcaster gitu. Dan apalagi membuat challenge ini yang ya secara nggak langsung dipaksa untuk aktif gitu dalam berpodcast, dalam rekaman podcast, dalam berpikir, dalam ngolah cangkem ini menjadi sebuah topik dan yang akhirnya menjadi sebuah episode di podcast gitu ya. Ya, dan ketertarikan awal gue untuk pencet tombol join di The Podcasters Indonesia sebenarnya salah satunya adalah karena gue tahu ada Bang Rane di sini. Kenapa Bang Rane? Gue sempat cerita sih di podcast yang satu lagi yang gue bertiga itu, yang sama Ana dan Bobby. Nama podcastnya Podcaster Bikin Podcast. Di situ gue sempat cerita tentang kekaguman gue dan bagaimana ngefansnya gue dengan Bang Rane gitu. Dan saat gue tahu Bang Rane di sini, gue pengen ada di sini gitu. Ya sesimpel itu sih gitu. Dan gue mengagumi dia dengan karyanya, dengan karakternya terlebih. Karena jadi kalau Bang Rane mendengarkan, selama ini Bang, kalau misalkan bicara dan berpendapat soal podcast, kadang gue berpikir dan beropini kalau karakter itu yang paling penting menurut gue. Dan gue berpikir seperti ini sebenarnya saat gue suka dan tertarik dengan podcast, gue mendengarkan podcast, gue ketemu dengan suaranya podcast yang wah ini karakter, ini yang ngejual. Memang sih tidak ada datanya dan tidak ada kepastiannya ini menjual ke siapa, ke semua orang secara general, atau mungkin memang cuma menjual ke gue. Dan gue ketemu yang memang nih karakter ini yang gue suka, karakter seperti ini nih yang akan gue beli gitu kasarnya. Dan akhirnya benar, gue melihat dari The Podcasters Indonesia ada pabrik suara rakyat dan wah berkembang sekali gitu. Dan gue bangga ada di dalam sini, gue bangga walaupun ini baru hari kedua gue di 30 hari bersuara gue yang pertama gitu ya, tapi gue cukup bangga untuk bisa ikutan dan ambil bagian di challenge ini gitu. Jadi thank you juga buat The Podcasters Indonesia yang sudah memberikan kesempatannya untuk kami para podcaster untuk mencoba dan bergabung dengan tantangan ini gitu ya. Jadi dari semua apa yang gue omong di episode ini agak ngelantur ya. Tapi intinya adalah cari komunitas dan berkomunitaslah yang baik. Cari komunitasnya yang benar. Kalau menurut gue, dalam berkomunitas harus ada sesuatu yang baik buat lo. Entah itu benefit, entah itu hanya sekedar info, entah itu bisa menghasilkan duit gitu ya. Dan yang pasti lo harus berkembang dengan apa yang ada di komunitas itu. Dengan ketertarikan suatu hal yang sama itu lo harus berkembang.
Karena kalau nggak berkembang terus buat apa lo melakukan itu gitu. Sekalipun lo berkomunitas dengan yang jokesnya sama, seenggaknya jokesnya itu bisa bikin lo ketawa dan bikin lo refresh dengan kepenatan lo sehari-hari atau apapun itu. Ya dong. Kalau misalkan lo gabung karena jokesnya cocok tapi ternyata tidak bisa menghibur lo dengan jokes yang ada yang lain di komunitas itu, terus buat apa ada di situ gitu kan. Gitu. Ya sepertinya ya segitu dulu sih. Otak gue udah mulai pack nih. Kalau gue terusin bakal jadi ngelantur kemana-mana. Jadi mendingan udah kali ya segini aja dulu kali ya. Karena kenapa? Karena masih ada 28 hari lagi. Jadi jangan dibuang-buang tenaga dan topiknya gitu. Jadi kayaknya udah segini dulu aja. Gue Kucai pamit dan tetap sehat. Dan jangan lupa besok akan ada lagi episodenya. Oke? Ya, kayaknya gitu aja sih. Ya sih, udah. Oke. Bye.